Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, shalom. Shalom, kakak-kakak bersekolah minggu. Saya sedikit mau bersaksi. Apa ya? Ketika saya duduk, ada sesuatu di dalam hati saya yang mungkin secara daging melihat jumlah yang begitu sedikit. Tetapi ada satu juga yang boleh menguatkan hati saya. Saya berpikir begini. Untuk perkara-perkara yang saya mau katakan mungkin dari pekerjaan, kita berlari keluar dari zona aman kita. Tetapi kalau kadang-kadang mungkin seperti ini ya, karena ini bukan hanya sekali dua kali, tetapi saya melihat setiap kita pertemuan bersekolah minggu yang memang segini ya, satu hal. Makanya saya lihat keluar mana nih kakak-kakak bersekolah minggu yang baik. Tapi ada satu yang Tuhan ingatkan bagi saya, itulah pilihan. Artinya Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk boleh melayani, tetapi ini adalah pilihan yang sudah kita ambil untuk melayani sebagai guru sekolah minggu. Bahkan kemarin saya ada japri seorang guru sekolah minggu, saya japri sendiri. Selalu, ibu besok segini-gini datangnya. Bukan hanya satu dua orang, tapi saya kembali mengingatkan bahwa pelayanan itu memang tidak bisa ada paksaan dari orang lain. Amin. Walaupun sudah kita dorong ya. Tapi saya mau berkata, saya sangat bersyukur ditempatkan Tuhan sebagai guru sekolah. Kalau dulu saya sering berbantah sama Tuhan, kok saya di bawah pelayan sekolah ini, kan saya nggak suka anak-anak Tuhan. Tetapi di sini satu hal saya sangat bersyukur ketika saya sudah masuk dalam pelayan sekolah ini, karena memang karakter saya keras. Saya orangnya tidak suka sama anak-anak. Saya tidak tahu yang namanya dimanja. Saya tidak tahu namanya membujuk, karena saya tidak pernah merasakan seperti itu dari orang tua saya. Saya tahunya masih kecil, bapak saya memang seorang tentara, jadi tangan ini biasa saya rasakan. Dan itu menjadi trauma bagi saya. Tapi saya bersyukur karena itulah tujuan Tuhan membawa saya masuk dalam pelayanan sekolah. Sehingga saya belajar bagaimana mengasihi anak-anak. Karena jujur ketika saya belum terjun dalam pelayanan itu, saya melihat keponakan saya dimanjakan dengan kakak saya marah. Apa sih? Peluk-pelukan. Karena memang hati saya tidak membutuhkan mungkin yang dari kecil tidak mendapatkan. Jadi lihat seperti itu ada rasa cemburu gitu. Jadi satu hal yang mungkin di sini banyak ibu gembala ya. Memang kadang-kadang saya melihat pelayanan sekolah minggu itu mungkin dianggap orang sepele. Karena saya melihat seringkali saya tawarkan dengan jemaat pun tidak ada yang mau masuk pelayanan. Tapi kalau jadi single itu banyak ya. Satu mungkin karena memang berhadapan dengan anak-anak, banyak juga orang tidak mau. Tapi saya mau berkata, ketika saya juga seminar bersama dengan guru-guru yang ada di dalam Superbook, di situ saya menyadari bahwa pelayanan anak-anak itu adalah sangat luar biasa. Ya, karena dari anak-anak kita belajar mendidik mereka menjadi anak-anak yang jujur seperti di ayat merah. Ketika saya
keras-kerasnya pun saya anak-anak dulu tidak pernah seperti itu. Tapi saya belajar. Nah, hari ini pun kita diperhadapkan dengan satu pilihan. Mau datang dalam pertemuan seperti ini, atau kita mungkin lebih menikmati tinggal di rumah. Tetapi Tuhan teguhkan hati saya bahwa ketika kita melayani, mari kita memiliki hati yang murni, bukan karena siapapun, bukan karena orang lain, atau bukan karena disuruh gembala atau apapun. Tetapi ketika kita memiliki hati yang murni, maka rasa kecewa itu pun tidak ada. Amin. Jujur kali saya sedikit agak merasa gimana gitu ya. Tapi satu hal, Tuhan itu sangat baik bagi saya. Jadi walaupun dengan jumlah yang mungkin berapa, setengah, ini saya bilang setengah, bahkan kurang dari setengah. Tapi saya percaya, biarlah yang datang pun tetap semangat. Amin. Jangan juga kita semakin mundur karena kita lihat juga teman-teman kita tidak hadir. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan percayalah pelayanan anak-anak sekolah minggu itu adalah suatu pelayanan yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya percaya itu juga bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita Lukas 9 ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Lukas 9 ayat 46 sampai ayat 48. Sudah ketemu? Amin. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, yaitu siapa yang terbesar di antara para murid. 2, 3. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid
Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita pada sore hari ini menjadi terbesar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita yang hadir pada sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan, bahwa kita mau, setiap orang pasti ingin besar. Saya percaya setiap kita mau ingin jadi bos, jadi pemimpin, jadi orang besar, jadi terkenal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita diingatkan melalui firman Tuhan pada sore hari ini, secara khusus untuk kita sebagai guru sekolah minggu, bahwa firman Tuhan berkata, siapa yang terbesar di antara kita. Maka saudara ini, di antara murid-murid itu timbul pertengkaran, timbul perdebatan, ingin mau jadi terbesar, ingin mau jadi bos, ingin mau jadi tuan, ingin mau jadi pemimpin. Maka Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan mengambil anak kecil, dan di situ dia berkata dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ingin menjadi besar. Saudaraku, Tuhan tidak melarang kita ingin jadi besar. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah, saudaraku, kita harus melayani dengan rendah hati. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan Yesus itu menempatkan anak kecil di depan para murid-murid itu, dan Yesus berkata kepada mereka, lihat seperti anak kecil. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, saudara. Matius 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Yang pertama adalah ingin menjadi besar, amin. Yang pertama adalah kita harus melayani dengan rendah hati, saudara. Kita belajar seperti anak kecil, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak orang ingin menjadi terbesar, banyak orang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi luar biasa, ingin menjadi orang hebat. Tetapi Yesus menginginkan kita supaya kita melayani sesama dulu, yaitu anak sekolah minggu. Amin. Kita harus melayani dengan rendah hati. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan yang tidak mau melayani dengan rendah hati, oleh karena mereka mungkin sudah biasa, sudah hebat, sudah luar biasa, sehingga mereka tidak belajar untuk rendah hati. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi menasihani orang yang rendah. Jadi yang pertama adalah, kalau kita mau ingin besar di dalam Tuhan tentunya, yang pertama, mari kita belajar melayani dengan rendah hati. Banyak anak-anak Tuhan sekarang, banyak hamba-hamba Tuhan, karena sudah punya talenta, sudah punya karunia luar biasa, tidak melayani dengan rendah hati. Saudara kita terkasih dalam Tuhan, maka kita ingatkan, mari kita belajar dengan rendah hati. Amin. Iya, belajar untuk terkecil dulu, dari yang kecil dulu, saudara yang terkasih. Yang kedua, ingin kita menjadi besar. Yang kedua adalah melayani dengan tulus. Amin. Melayani dengan tulus, saudara yang terkasih. Kita melayani anak sekolah minggu, tidak ada gaji dari sinode, tidak ada gaji dari pengurus biro pemuda di sekolah minggu, ya. Tetapi kita melayani
ke-11. Ya. Ayat yang ke-11 dikatakan, ayat yang ke-11 sampai ayat ke-12. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi yang kedua adalah mari kita belajar melayani dengan tulus. Amin. Melayani dengan tulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun saudara mungkin jemaat kecil, sekolah minggu kecil, saudara yang terkasih, mari kita melayani dengan tulus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita melayani dengan tulus, saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Yang ketiga adalah apabila kita mau ingin besar di dalam Tuhan, yang pertama tadi kita melayani dengan rendah hati, yang kedua kita melayani dengan tulus, dan yang ketiga adalah mari kita melayani dengan setia. Dan saya juga katakan amin. Setia. Mari kita belajar setia, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-10 dikatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, saudaraku. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Mari kita melayani dengan setia, saudaraku. Amin. Ya, sekalipun 2-3 orang berkumpul hari ini, mari kita melayani dengan setia. Amin. Dia belajar setia kepada Tuhan. Amin. Belajar setia. Apa yang Tuhan percayakan dari hal-hal yang kecil, saudaraku, maka saya percaya Tuhan akan percayakan hal yang besar. Ya. Jadi oleh sebab itu, saudara yang terkasih, ada 3 hal melalui renungan kita pada sore hari ini. Kalau kita mau ingin besar, saudara yang terkasih sama Tuhan, mari kita belajar untuk melayani dengan rendah hati. Yang kedua, mari kita belajar melayani dengan tulus. Dan yang ketiga, mari kita belajar melayani dengan setia. Dalam firman Tuhan ini memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari.